Pak Paul, ini pertanyaan atau menjelaskan? Saya kasih input, kan boleh Lah Pak. sekarang begini, kalau Bapak mau narasumber, Bapak narasumber. Kalau bertanya saya jawab. Buka dulu halaman buka halaman 4. Kan Pak Jenderal. Udah saya jelaskan, Bapak nggak dengar. Oke Pak Pol, terima kasih Pak Pol ya, dan Pak Jenderal terima kasih juga. Memang belum waktunya kali Pak Jenderal untuk memberikan apa itu strategi yang dibutuhkan agar Indonesia bisa menegakkan Pancasila. Mungkin nanti ya, atau minggu depan. Nah, jadi saya dulu pernah memang ikut penataran P4 Pak Jenderal ya. Di kepala saya waktu dulu adalah ada 5 beban. Yang dulu ini Pak ya, Pak Jenderal, ada dulu 5 beban yang harus dipinggul setiap manusia Indonesia, yaitu 5 sila tadi. Nah, lalu setelah berjalan waktu dan tiba di negeri orang ini, lalu terpikir dan juga mendapatkan banyak informasi dari Pak Jenderal mengenai Pancasila di sini, dan juga dari guru Pak Jenderal Pak Noto Asef, lupa namanya Pak ya, yang mengajarkan Pancasila kepada Pak Jenderal. Jadi intinya sebenarnya Pak Jenderal ya mengenai Pancasila ini, yaitu Pancasila itu adalah memang satu harus ideologi. Kenapa harus ideologi? Karena ideologi itu adalah satu sistem. Sistem itu kalau kita belajar mempunyai latar belakang engineering, sistem itu adalah dimulai dari input, lalu proses, lalu apa outputnya. Nah di dalam Pancasila ya, kalau dia ideologi, Pancasila ini adalah ideologi yang merupakan satu sistem. Inputnya adalah sila pertama itu tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa perlu ketuhanan yang Maha Esa? Karena ada manusia di Indonesia ini. Manusia yang beragam-beragam sukunya, agamanya, ya, itulah sebagai input yang mempunyai harus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu input ini masuk ke dalam proses, yaitu dengan ketuhanan yang Maha Esa, manusia ini diharapkan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Masuk ke sila 2, sila kedua, proses. Nah, begitu kalau sekarang kita lihat, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab tercipta? Ternyata kalau kita lihat kenyataannya enggak. Karena apa? Karena gagal di input pertama. Agamanya maunya dia sendiri yang menang. Yang lain salah, gitu ya. Saling menghina, saling macam-macam lah. Bunuh-bunuh, ngebom-ngebom, gitu ya. Bom bunuh diri, dan lain-lain. Contohnya. Nah, jadi tidak menciptakan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak manusia yang beradab jadinya. Karena gagal yang pertama. Tetapi kalau berhasil ketuhanan yang Maha Esa, maka kita akan terciptalah manusia yang adil dan beradab. Begitu proses yang kedua tercipta, maka masuk ke sila yang ketiga, proses yang ketiga, yaitu bisa kita bersatu, persatuan Indonesia. Nah, jadi apakah persatuan Indonesia tercipta sekarang? Ya enggak, lihat aja sekarang, ya, ribut-ribut, tengkar-tengkar. Karena apa? Karena dari awal tadi ketuhanannya berubah menjadi agama, ya. Kemudian tidak manusia yang beradil dan beradab, korup-korup, ngebom-ngebom. Lalu nggak bisa bersatu, nggak bisa masuk ke sila yang ketiga. Lalu bila katakanlah itu sukses, sila pertama sukses, ketuhanan yang Maha Esa, lalu sila kedua menjadi manusia yang adil dan beradab, sukses, jadilah kita bersatu yang utuh. Nah, kalau sudah terjadi persatuan Indonesia, maka sila keempat bagus. Bisa kita bermusyawarah dan mufakat. Ya Pak ya? Nah, jadi dari sila kedua sampai sila keempat, itu adalah proses. Nah, outputnya apa? Yang kelima, sila kelima.
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang diharapkan outputnya. Nah, dalam proses tadi sila kedua dan sila keempat tadi, ya, dibutuhkan strategi, ya, yang Pak Jenderal bicarakan tadi, ya. Bagaimana strateginya dalam proses ini tadi? Inputnya ada, outputnya begini, tapi prosesnya supaya sila kedua, ketiga, keempat, supaya mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu perlu strategi. Nah, apa itu? Itu yang harus kita miliki di bangsa ini. Supaya anak muda tadi yang berusaha menegakkan Pancasila nggak berdarah-darah. Gitu loh Pak maksud saya. Nah, lalu ada yang mengatakan perlu analisa SWOT. Pak Jenderal mengatakan nggak, analisa SWOT itu nggak perlu. Ya, sekarang udah nggak perlu analisa SWOT untuk Pancasila. Karena apa? Karena Pak Soekarno, ya, waktu dulu sudah menggunakan analisa SWOT itu untuk menciptakan pemikiran apa yang diperlukan Indonesia. Lahirlah Pancasila. Dia lihat apa itu ideologinya. Sehingga apa itu sistemnya. Lalu dengan analisa SWOT dilihatnya apa strength kita. Punya masyarakat yang beragam-ragam, punya agama yang beragam-ragam, budaya yang beragam-ragam, ya. Lalu kemudian weakness-nya apa? Wah, weakness-nya bisa ribut ini semua orang karena terjadi perbedaan. Nah, opportunity-nya apa? Lalu threat-nya apa? Ancamannya apa? Sehingga lahirlah Pancasila. Jadi analisa SWOT yang menurut Pak Jenderal itu nggak perlu sekarang untuk Pancasila maksudnya, saya setuju. Nggak perlu analisa SWOT lagi untuk menegakkan Pancasila. Karena sudah digunakan oleh Pak Soekarno dulu menciptakan Pancasila. Nah yang perlu sekarang adalah bagaimana sistem itu. Baik Pak Paul, ini pertanyaan atau menjelaskan? Saya kasih input, kan boleh Pak. Nah sekarang begini, kalau Bapak mau narasumber, Bapak narasumber. Kalau bertanya saya jawab. Buka dulu halaman, buka halaman 4. Udah saya jelaskan, Bapak nggak dengar. Coba buka dulu halaman 4. Halaman 4. Jangan bolak-balik. Di buku saya tertulis semua itu. Lanjut. Halaman 4. Nah ini, coba lihat ini. Ini sistem. Tunggu, saya nggak mau Anda jelaskan yang sudah saya jelaskan. Dengar dulu, lihat ini. Lihat. Tunggu dulu, Pak. Kalau jangan diungkit-ungkit lagi SWOT ya. Jadi sewot kalian semua nanti. Saya udah bilang, strategi tidak mengenal sewot. Strategi itu mengenal apa yang menjadi ancaman. Apa kendala, apa hambatan, apa tantangan. Itu. Kenali kekuatan kita, kenali kelemahan kita. Nggak ada di SWOT itu. Memang saya setuju, nggak perlu SWOT. Ya sudah, kalau udah setuju jangan diungkit-ungkit lagi. Stop aja. Lihat ini, dengar. Dengar ini. Jangan ngajarin saya yang tidak ngerti Pancasila. Anda bukan Pancasila kok. Ini lihat. Instrumental input paradigmanya. Ini sistem. Ini kita. Mengapa? Terus ini ada environmental input. Ya, kita ada sistem, ada proses. Subjek, objek, metoda. Objeknya apa? Subjeknya siapa? Metodenya gimana? Permasalahan yang ada. Supaya apa ini? Lihat. Best knowledge. Ya. Best understanding. Pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya buka dulu Pak Bal. Berikut ini, setelah ini. Udah saya jelaskan ini. Ini proses, ada umpan balik. Nah ini coba lihat. Lihat ini, paradigma teologi ketuhanan. Di bawah paradigma apa? Manusia. Manusia mau jadi Tuhan. Udahlah, ini sistem, ini outputnya ini, lihat ini outputnya. Tuhan Yang Maha Esa. Ya, belum lagi nanti, tolong ya, Pancasila itu bukan sistem, tapi a belief system. Ya, sistem yang kita yakini. Ya, suatu sistem yang ada di penjelasan saya, tapi belum sampai. Ini lihat, apa outputnya? Bahwa Tuhan itu yang Maha Esa, serba maha. Apa maha? Tidak terbatas. Maha kuasa.
Udah saya jelaskan. Ya, kalau Anda menjelaskan yang sudah saya jelaskan mah itu plagiat namanya. Jengkel saya. Saya kan ini Pak Paul. Begini Pak Jenderal ya. Udah nggak usah. Kalau bertanya saya jawab. Kalau Anda menjelaskan saya tidak mau. Karena penjelasan Anda udah. Mau nggak suka sama saya nggak persoalan. Asal Tuhan tidak suka, asal Tuhan tidak benci saya. Itu prinsip saya. Anda menjelaskan ngawur. Nggak usah. Kalau mau jadi pembicaraan narasumber, Anda bicara. Saya tanggapi. Sekarang saya yang bicara. Dengarkan. Silakan tanya. Jangan Aku yang nanya, marah-marah. Bung. Udah ya. Nanti Aku jadi nanya. buang waktu. Saya capek Ngantuk. ini. Dari tadi udah saya tunggu ini. Ya. Makanya cerita sistem Anda nggak ngerti. Nanti saya jelaskan. Di buku saya udah ditulis semua. Nah, sabar Pak Tamba. Karena ini kemarin Pak Tamba kemarin nggak ikut ya, yang kemarin ya. Ya salahnya. Yang mana ikut? Ikut. Yang minggu kemarin, yang Senin kemarin. Ikut, makanya saya bertanya. Ya kenapa kok jadi yang saya jelaskan Anda jelaskan? Jawaban Pak Jenderal menimbulkan pertanyaan. Sudahlah. Bukan Pak Jenderal, saya ngerti maksudnya Pak Tamba Pak Jenderal. Jadi begini, hanya Pak Tamba Ya, di tadi mana nanyanya belajar sistem? Di mana nanyanya belajar kepanjangan sistem? Pak Tamba. Jadi